Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Azalia dengan NIM 2248 Saya dari kelas 6B Farmasi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Pak Hari, yaitu tugas teknologi bahan alam. Yang pertama ekstraksi minyak atsiri. Minyak atsiri adalah zat berbau yang terkandung dalam tanaman. Minyak ini disebut juga minyak menguap, minyak eteris, minyak esensial, karena pada suhu kamar sudah menguap. Istilah esensial dipakai karena minyak atsiri mewakili bau dari tanaman asalnya. Ciri utamanya, senyawa yang berwujud cairan liquid pada suhu ruang, mudah menguap atau terbang, menghasilkan aroma tertentu. Yang kedua ada kandungan. Minyak atsiri yang terkandung pada suatu bahan tanaman pada umumnya terdiri dari campuran beberapa jenis senyawa minyak atsiri. Beberapa di antaranya sangat termolabel atau tidak stabil pada perlakuan suhu tinggi. Selanjutnya ada metode minyak atsiri. Yang pertama destilasi. Destilasi itu terbagi dengan 3, yaitu destilasi air, destilasi uap, air, dan destilasi uap. Yang kedua ada press. Yang ketiga pelarut organik. Yang keempat enfleurasi, dan yang kelima maserasi lemak panas. Selanjutnya fraksinasi. Fraksinasi berasal dari kata fraction atau bagian. Secara harfiah dapat diartikan sebagai mekanisme untuk memilah-milah suatu kumpulan menjadi beberapa bagian, atau dapat dikatakan sebagai proses pembagian kelompok. Tujuan dari fraksinasi yang pertama mendapatkan fraksinasi tertentu dari suatu ekstrak yang merupakan fraksinasi. Yang kedua melakukan isolasi atau pemisahan suatu senyawa metabolit sekunder tunggal. Selanjutnya kromatografi lapis tipis. Prinsip kerjanya memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan, dengan menggunakan lapis tipis pada lempeng kaca, logam dan lainnya. Fase diam, zat padat, silika, alumina, dan fase gerak yaitu cairan. Selanjutnya ada pemurnian. Metode ini untuk mendapatkan komponen bahan alam murni, bebas dari komponen kimia lainnya yang tidak dibutuhkan. Prinsipnya, pemisahan antara dua zat atau lebih saling bercampur. Tujuannya untuk mendapatkan suatu zat murni, suatu campuran atau larutan yang telah tercemar oleh zat tingkat kemurnian 95 sampai 100%. Pemisahan berdasarkan peristiwa fisika atau kimia. Yang pertama ada secara fisika, tidak mengubah selama pemisahan. Yang kedua secara kimia, yaitu suatu komponen atau lebih direaksikan dengan zat lain sehingga dapat dipisahkan. Cara atau teknik pemisahan campuran tergantung pada jenisnya, wujud dan sifat komponen yang tergantung di dalamnya. Jika komponen tersebut berwujud padat dan cair, misal pasir dan air, dapat dipisahkan dengan saringan. Selanjutnya ada pembagian pemurnian. Yang pertama rektilasi. Proses pemurnian kembali senyawa organik padat-padat dari bahan pengotornya dengan cara mengkristalkan kembali senyawa padat yang telah dilarutkan ke pelarut. Yang kedua prinsip, senyawa dilarutkan dengan pelarutan yang melarutkan pada suhu tertentu. Ketika larutan jenuh berisi pelarut dan suhu tinggi dan senyawa dibiarkan mendingin, kelarutan senyawa akan menurun sehingga berlama kristal keluar dari larutan. Yang ketiga, sublimasi. Proses di mana suatu senyawa mengalami konversi suatu padatan menjadi gas tanpa melalui fase cair, dengan cara memasukkan senyawa pada suatu sistem vakum. Pada tekanan yang rendah, padatan akan membentuk gas dan terkondensasi menjadi senyawa murni. Yang kelima ada komputasi bahan alam. Komputasi dapat diartikan sebagai cara untuk menentukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Hal ini ialah apa yang disebut dengan teori komputasi, suatu subbidang dari ilmu komputer dan matematika selama ribuan tahun. Perhitungan dari komputasi umumnya dilakukan dengan menggunakan pena dan kertas, atau kapur dan batu tulis, atau dikerjakan secara mental, kadang-kadang dengan bantuan suatu tabel. Namun, sekarang kebanyakan komputasi telah dilakukan dengan menggunakan komputer. Yang pertama, penemuan obat baru. Yang kedua, database tanaman. Yang ketiga, prediksi aktivitas obat. Yang kelima, prediksi farmakologi obat. Dan yang keempat, prediksi farmakologi obat. Dan yang kelima, molekular doctrine. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.